Tapi di hari kiamat kena ada jaminan bahwa wajah pian lebih terang daripada bulan purnama. Dan tidak ada yang lebih terang daripada muha pian kecuali sedikit ulun bicara karena ini kan tentang kalimat tauhid. Tentang kalimat tauhid. Kita kada usah membaca yang 70.000 lah. Kada usah yang 70.000. Di dalam ini hadis Nabi katakan. Ujar Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ujar Nabi, orang yang paling beruntung di hari kiamat untuk mendapat syafaatku kena. Ini jaminan Nabi lah. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Ujar Nabi, orang paling beruntung yang pasti akan dapat syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan sekali saja la ilaha illallah, tetapi itu bujur-bujur ikhlas dari hatinya. Sekali mengucapkan, apalagi mun ketika mati. Mudahan ketika mati kita bisa mengucapkan kalimat ini insyaallah. La ilaha illallah di dalam hati. Lalu itu ucap itu dan itu ikhlas keluar benar-benar dari hatinya, maka inilah orang paling beruntung yang akan mendapat jaminan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan suatu hari Nabi Musa pernah meminta lawan Allah supaya kita jangan meremehkan kalimat inilah. Kadang kita mencari amalan-amalan yang kada sama lawan orang. Bari pang ulun amalan yang kira-kira jangan sama lawan orang ya. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah. Nabi Musa, ujar Nabi Musa, ya Rabb alimni syai'an adzkuruka bihi wa a'uduka bihi. Ya Allah, berikan ulun satu amalan yang ulun akan berzikir dengan kalimat itu. Ini Nabi Musa, Nabi. Ya Allah, beri ulun amalan yang apabila ulun berzikir maka ulun akan membaca kalimat itu. Lalu Allah katakan, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Banyaki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu dijawab oleh Nabi Musa, ya Rabb kullu ibadika yaqulu hadza. Ya Allah, amun neng itu beratanai orang menyambat. Beratanai orang menyambat nang itu nah nang la ilaha illallah. Apa jawaban Allah? Kadang kita nih ya kayak itu, guru jar kawaka minta amalan, ujar kita ini itu guru sudah banyak nang maamalkan. Barisiden pulang amalan 2-3 lembar, anu guru kepanjangan. Ada kanang tahandap pada itu, ulun nih sibuk ban aja. Nih handapnya sudah la ilaha illallah. Bila hendak guring, makanya jakanya kawak ke tasbih itu nah, ada kalau tasbih nang ketekan tuh ada di tangan tuh jangan dipisahi, menukar. Jakanya kita sapa ulun suruh berjual di muka sini kena. Nang ketekan tasbih itu supaya diisi. Jadi sambil bermasak, sambil berjalan. Atau menunggu apa? Nang di tangan sambil la ilaha illallah. Atau hendak guring. Hendak guring tuh kadang mungkin ya kalau berabah di ranjang langsung tapajam mata. Pasti ada 5 menit, 10 menit menunggu guring. Nah itu berapa banyak pian kawan baca la ilaha illallah. Pian baca sekali. Lalu ujar Allah Ta'ala apa? Ujar Allah Ta'ala. Qul la ilaha illallah. Ujar Nabi Musa, ya Allah. Kalimat la ilaha illallah itu berataan orang sudah berzikir pakai rang itu. Ujar Allah, tetap Musa baca la ilaha illallah. Disahut polang oleh Nabi Musa, innama uridu syai'an takhussuni bihi ya Allah. Ulun hendak satu amalan nang ulun ni khusus pian bari menyorangan lain pada orang. Tetap Allah menyuruh baca la ilaha illallah. Lalu Allah berfirman, ujar Allah, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'u wal ardina as-sab' fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihim la ilaha illallah.
Kifah itu ya kita andai kata ada dua timbangan. Bumi ini jangan gunung. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Timbang di satu timbangan, la ilaha illallah sekali ucap di sebelah timbangan yang lain, maka niscaya la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Artinya itu akan menjadi modal pian karena kelak di hari kiamat nang akan membarati timbangan amal pian. Jadi kifah itu juga bahasa kita tuh ada kalau bahari nang timbangan nang apa sih timbangan yang pakai yang kayak lambangnya bubuhan hakim tuh nacak nang timbangan ini di sini andak bumi dan langit ini di sini la ilaha illallah secarik aja seucapan aja barat la ilaha illallah. Di dalam riwayat lain kemudian Nabi katakan man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah, barang siapa membaca la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas inya dakhalal jannah maka inya akan masuk ke dalam surga. Ini riwayat Al-Imam At-Tabrani. Lalu kemudian jadi ini perhatikan ibu-ibu lah. Di dalam riwayat Imam Bazzar bahwasanya Allah Ta'ala itu di hadapan Arash memiliki satu tiang. Ada satu tiang di hadapan Arash. Yang tiang itu terbuat dari cahaya. Fa'idha qala al-abdu la ilaha illallah ihtazza dhalikal amud. Apabila seorang hamba bubuhan pian yang mengucapkan la ilaha illallah sekali aja, maka itu tiang akan bergoyang. Bergoyang tiang itu. Maka Allah berkata uskun, ujar Allah, tenanglah wahai tiang. Lalu tiang itu menjawab wa kaifa askun wa lam taghfir liqairiha. Ujar si tiang tadi, ya Allah, kayak apa ulun hendak bergoyang sedangkan si penutur la ilaha illallah itu dosanya banyak. Nah kita nih maaf ulun batakon bulan ini kan 2000 berapa ini? Tanggal berapa ini sudah? 8. Nah berarti amun 2021 tadi menurut pian ada lebih isi dosa? Hah? Atau udahlah tutup aja 2021 yang 8 hari 2022 nih bang? Hah? Oh banyak jar. Hah? Atau sehari ini aja ada lagi kira-kira berdosa? Nah berarti kita nih sadar aja pada berdosa. Dosa tuh bermacam-macam. Ada yang gara-gara menyambati orang. Ada yang gara-gara mata meremehkan orang. Macam-macam dosa. Maka tiba-tiba si pendosa tadi datang ke majelis mengucapkan la ilaha illallah. Langsung tiang tadi bergoyang. Ujar tiang tadi, ya Allah, kayak apa ulun kada bergoyang? Sedangkan si ampunya kalimat ini berdosa. Sedangkan kalimat ini mulia, nang mengucapkannya pendosa. Maka ya Allah jangan biarkan dia mengucapkan itu terkecuali pian ampuni dosanya. Baru ini ampih bergoyang. Ujar Allah kemudian, lalu Allah berfirman, ujar Allah inni qad ghafartu lahu fayaskunu inda dzalik. Ujar Allah kalau begitu aku akan mengampuni hambaku yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Baru tihang itu ampih bergoyang. Ya Allah.
Ini laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'athahu Allah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatul badar. Apabila, ini diperhatikan, tidaklah seseorang membaca la ilaha illallah 100 kali. Ini jangan, kita belum yang 70.000 lah. Baru satu-satu. Ini orang yang membaca la ilaha illallah 100 kali sehari, 100 kali. Maka di hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan dia dan wajahnya akan bersinar seperti bulan di malam purnama. Maka di malam purnama itu kayak apa terangnya bulan, nangkai itu terang muhanya kena di hari kiamat. Biar kadosa pakai MS Glow, nah, terang muha hari kiamat. Nah. Tapi jadi sebenarnya untuk menerangi muha itu adalah pian banyak berudu dan banyak mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Terang muha pian. Tapi lain di sini, amun di sini pian tarangi muha. Loh kenapa bang? Pian-pian, tetapi kan manusia itu seiring bertambah umur. Ulun dulu pernah waktu begunting sekitar beberapa bulan yang lalu. Lalu ulun melihat di rambut ulun ini ada habang. Mau dijanggut ada selebilah dua bilah habang. Ulun menakuni tukang cukur, kenapa aja ulun tuh habang? Jadi ujarnya pada guru, jar itu bukan habang, itu stumat lagi bakal jadi putihnya. Habang tuh berubah dari hirang menjadi putih itu habang dulu. Karena tuh kada lawas putih itu jar. Apa aja ujarnya gue janji nang kada kau ditolak-tolak jar. Nah artinya kayak apapun pian haratnya bebunga-bunga di dunia bedandan, pada akhirnya pian kada kawa menahan muhanina. Jaga jam muhanik, coba pang supaya muhani kulit kada kendor. Biar kayak apa behimut Allah beri umur panjang tetap bekendor juga nya biar kayak apa. Diterangi behemat tetap aja kada kawa ada apa-apa. Itu mun kada dibantu dengan make up, kada dibantu dengan apa, kulit pasti berubah. Tapi di hari kiamat kena ada jaminan bahwa wajah pian lebih terang daripada bulan purnama. Dan tidak ada yang lebih terang daripada muha pian kecuali orang yang membaca tahlil lebih banyak dari pian. Jadi artinya makin banyak orang bertahlil makin terang. Jadi bila nak berterangan muha banyaki mengucapkan kalimat tahlil. Ang la ilaha illallah. Jadi tidak ada orang yang lebih terang muha darinya kecuali orang nang terbanyak padanya membaca tahlil. Jelas kah? Baik.